Psikologi dalam Islam memiliki padanan dengan ilmu nafs, yang dimana istilah ini sering digunakan dalam khasanah keilmuan psikologi Islam. Nafs tidak sama dengan istilah soul atau psike dalam literatur psikologi modern, karena al-nafs merupakan gabungan dimensi fisik dan psikis manusia, sedangkan soul atau psike berkaitan dengan aspek psikis manusia saja. Jadi, psikologi umum ini dapat dilihat dari ekspresi dan perilaku manusia, yang dimana psikologi Islam itu manusia terdiri dari 5. Yang pertama itu ada akal, yang kedua ada qalbu atau hati, yang ketiga ada nafs atau jiwa, yang artinya perekat antara ruh dengan badan atau fisik manusia. Terus yang keempat itu ada ruh, dan yang kelima itu ada badan atau fisik. Di psikologi umum itu ada yang namanya piramid menurut Abraham Maslow. Yang pertama itu ada kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan diri, dan kebutuhan aktualisasi. Dalam psikologi Islam, kehidupan manusia itu dibagi ke dalam beberapa alam atau tingkatan kehidupan yang mencerminkan perjalanan eksistensi manusia dari sebelum lahir hingga kehidupan setelah mati. Berikut adalah 5 alam kehidupan manusia dalam perspektif Islam. Yang pertama itu ada alam arwah atau alam roh sebelum kelahiran. Alam arwah ini adalah alam tempat ruh manusia diciptakan oleh Allah sebelum masuk ke dalam jasad. Terus yang kedua, pada tahap ini semua ruh telah bersaksi tentang keesaan Allah dalam peristiwa Mitsaq atau perjanjian primordial yang disebut dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172. Dan ruh belum memiliki bentuk fisik dan belum mengalami kehidupan duniawi. Terus yang kedua itu ada alam rahim atau alam kandungan, proses kehamilan, yang dimana ruh yang telah diciptakan kemudian ditempatkan dalam jasad di dalam rahim seorang ibu. Menurut hadis, ruh ditiupkan ke dalam janin pada usia 120 hari dalam kandungan. Di alam ini, manusia mulai mengalami perkembangan fisik sebelum dilahirkan ke dunia. Terus yang ketiga itu ada alam dunia. Alam dunia itu kehidupan di bumi. Ini adalah fase ujian bagi manusia di mana ia menjalani kehidupan dengan akal, hawa nafsu, dan moral. Terus selanjutnya, manusia memiliki kebebasan untuk memilih antara kebaikan dan keburukan yang akan menentukan nasibnya di akhirat. Terus yang terakhir, pada tahap ini psikologi Islam membahas aspek jiwa manusia atau nafs, akhlak, dan perkembangan spiritualnya. Terus yang keempat itu ada yang namanya alam barzah. Alam barzah itu kehidupan di alam kubur, yang dimana kehidupannya itu alam yang menjadi pemisah antara kehidupan dunia dan akhirat yang dimulai setelah kematian. Terus yang kedua, ruh tetap hidup dalam bentuk yang berbeda mengalami nikmat atau siksa kubur berdasarkan amal perbuatan di dunia. Nah, jadi pada saat di alam barzah itu nantinya akan ada yaumul mizan dan yaumul hisab, yang dimana yaumul mizan dan yaumul hisab itu adalah hari pertimbangan amal perbuatan manusia di dunia. Terus yang terakhir ada alam ini berlangsung hingga datangnya hari kiamat. Terus yang terakhir ada alam akhirat. Alam akhirat itu kehidupan kekal manusia. Nah, jadi yang fase terakhir ini adalah yang menentukan nasib abadi manusia, apakah ia akan masuk surga atau neraka. Terus setelah kiamat manusia akan dibangkitkan, yaitu yang biasa disebut yaumul ba'ats, dan dihisab yang biasa disebut yaumul hisab atas segala amalnya. Ini adalah kehidupan yang sesungguhnya, karena dunia hanya sementara. Kesimpulannya, kelima alam ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia dalam Islam itu bersifat berjenjang dan bukan hanya terbatas pada dunia saja. Psikologi Islam juga menekankan bahwa manusia perlu menyiapkan dirinya di dunia dengan amal baik untuk menghadapi kehidupan setelah mati. Lalu di psikologi Islam ini juga ada yang namanya tokoh sarjana Islam. Yang pertama itu ada Ibnu Sina dan yang kedua ada Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali ini adalah orang yang menamai psikologi sebagai ilmu yang mengkaji jiwa dan perilaku manusia. Dalam Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali telah membicarakan tentang jiwa dan tingkah laku manusia. Beliau membagi struktur rohani manusia ke dalam 4 dimensi. Yang pertama qalb, ruh, akal, dan nafs. Keempat unsur ini memiliki makna jasmania dan ruhaniyah yang dikenal sebagai latifah ruhaniyah robbaniyah. Jadi manusia itu pastinya akan diberi fisik yang sempurna oleh Allah. Terus yang kedua ada terpenuhnya harta, yang dimana orang Islam lebih baik kaya harta karena kemiskinan itu dekat dengan kekufuran. Orang kaya harta yang lebih sering ibadah sedekah sosial lebih cepat masuk surga dibandingkan ibadah personal atau termasuk sholat untuk dirinya sendiri, contoh sholat tahajud 1000 kali, sehingga lebih baik sedekah sosial daripada personal. Terus selanjutnya ada kebahagiaan anak, terus ada jabatan status seperti pembisnis, ada orang yang berilmu, dan yang terakhir ada imam. Sekian pemaparan materi yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.